Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan hewan yang satu ini. Ya, keong mas. Keong mas ini adalah salah satu hama pengganggu bagi tanaman padi, terutama tanaman padi yang masih muda. Wah, bisa membuat pusing petani hewan yang satu ini. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur yang berwarna oranye ini biasa menempel di batang padi, tongkat kayu atau batang kayu dan lain-lain. Satu kelompok telur bisa mencapai ratusan butir ya. Hanya selama 12-15 hari saja telur ini akan menetas. Bayangkan jika menetas, luar biasa banyaknya. Nah, kali ini saya akan memanfaatkan telur keong mas sebagai pupuk organik ya, yaitu PSB atau fotosintesis bakteri yang berbahan telur keong mas. Jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, dan juga share. Baiklah, bahan-bahannya selain telur keong mas, kita juga memerlukan air. Air yang dipakai kalau bisa jangan memakai air PDAM atau air pump, karena itu mengandung kaporit yang kurang baik untuk pertumbuhan bakteri. Nah, air yang saya gunakan di sini adalah air kolam. Nah, ini adalah bahan atau telur keong mas yang sudah kita ambil, yang tadi saya ambil dari lahan, dan ini adalah air yang kita ambil tadi dari kolam. Kemudian bahan lain yang kita gunakan adalah pitsin. Pitsin ini bisa berupa apa saja. Di sini saya menggunakan Ajinomoto. Kemudian juga kalau ada PSB yang sudah jadi supaya lebih cepat prosesnya. Untuk langkah pertama, kita hancurkan dulu telur keong masnya. Bisa menggunakan sendok, bisa juga dengan di blender atau ditumbuk. Di sini saya hanya dengan menggunakan sendok. Kita haluskan sampai halus. Sahabat tani, bakteri fotosintetik atau fotosintetik bakteria merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSB ini memiliki pigmen yang disebut bakteriofil yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Nah, menurut hasil penelitian, telur keong mas mengandung kadar air, kadar lemak, kadar abu, kadar protein, dan juga kadar karbohidrat. Nah, kandungan mineral antara lain kalsium, natrium, kalium, fosfor, dan juga magnesium. Penggunaan pupuk organik telur dari keong mas tersebut diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hara untuk tanaman. Bila dibandingkan dengan menggunakan pupuk pabrikan, penggunaan POC ini sangat menguntungkan karena harganya yang murah, pembuatannya yang mudah, dan juga bahan yang diperlukan tersedia. Dan takaran yang diperlukan juga untuk tanaman padi lebih sedikit. Di samping sebagai pelengkap hara, memanfaatkan telur keong mas tersebut juga sebagai salah satu cara pengendalian hama pratanam. Kemudian setelah halus, lalu kita tambahkan micin. Micin yang kita gunakan sini sekitar 2 sendok makan. Satu, kemudian yang kedua. Di takaran sini tidak ada takaran yang dosisnya ya, jadi kita kira-kira saja. Kemudian kita aduk sampai rata. Nah, setelah bahan yang tadi sudah dirasa sudah cukup hancur, kemudian kita tuangkan ke
ke dalam botol. Di sini saya sudah menyediakan 2 botol dari bahan air kolam. Nah, untuk botol itu sendiri diisi atau disisakan beberapa sentimeter sebagai ruang udara nantinya, dan juga untuk memudahkan ketika dikocok. Kemudian kita tuangkan bahan tadi ke dalam botol aqua yang sudah kita sediakan. Karena saya hanya menyediakan 2 botol aqua, maka bahan ini akan saya bagi 2 saja. Kemudian setelah terisi semuanya, baru kemudian kita kocok-kocok supaya bahannya larut. Kocok. Nah, supaya lebih cepat proses pembuatan PSB-nya, bisa juga kita menggunakan PSB yang sudah jadi. Nah, di sini saya sudah ada PSB yang sudah jadi. Namun apabila rekan-rekan tidak mempunyai PSB yang sudah jadi juga tidak apa-apa. Cuma kalau kita menggunakan PSB yang sudah jadi, ini prosesnya agak cepat. Nah, di sini saya tambahkan PSB yang sudah jadi. Nah, fungsi PSB yang sudah jadi ini adalah sebagai starter agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Nah, jika menggunakan PSB yang sudah jadi ini, prosesnya bisa 1-2 minggu bisa sudah jadi. Namun jika tidak menggunakan PSB ini bisa 3-4 minggu baru jadi. Nah, perlu diperhatikan setelah selesai kita jemur, dan pada saat menjemur itu setiap hari diusahakan dikocok dan juga tutup botolnya dibuka agar gas yang ada pada botol itu bisa keluar, dan juga letakkan pada sinar matahari yang full. PSB yang sudah jadi nantinya akan berubah warna menjadi warna merah, bahkan bisa sampai kehitaman bila semakin lama. Dosis aplikasi PSB ini 10-15 ml per 2 liter air dengan cara dikocor pada media tanam atau juga disemprot pada daun tanaman. Nah, demikian proses pembuatan PSB dari telur keong emas yang saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, dan juga share. Terima kasih.